We fell in love on the border moonlight skies with you. I think I'll picture us with the waves, the ocean's colors on your face. I'll leave my heart with your air, so let me fly with you. Will you be? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada malam ini saya diberi beberapa pertanyaan terkait tugas-tugas saya selama tahun 2024 sebagai pengawas sekolah di Provinsi Sulawesi Selatan. Sebetulnya hal ini sifatnya sangat-sangat reflektif terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas kami. Saya pribadi sangat optimis bahwa ke depan ini pengawas sekolah akan semakin fokus pada pelaksanaan tugas-tugasnya yang terkait dengan pendampingan kepala sekolah. Nah, ada yang bertanya, apakah benar peran pengawas sekolah mengalami perubahan? Saya pikir ini starting point yang menarik untuk merefleksi apa saja yang saya lakukan dalam profesi saya selama tahun 2024. Peran pengawas secara umum sebetulnya tidak mengalami perubahan yang radikal ataupun fundamental. Perdirjen 4831 yang terbit 11 Agustus 2023 tentang transformasi peran pengawas sekolah dalam implementasi kurikulum merdeka pada dasarnya hanya mengarahkan kegiatan pengawas sekolah untuk fokus pada peningkatan kapasitas dan mutu layanan satuan pendidikan dengan menyelenggarakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau learner center. Untuk maksud itu kita diminta untuk melaksanakan pendampingan, dan pendampingan itu sendiri pada dasarnya pengawas sekolah membersamai kepala sekolah dengan menggunakan strategi serta metode yang relevan untuk mencapai tujuan-tujuan di sekolah. Soal tujuan pendampingan itu sendiri dalam perdirjen juga itu sudah dijelaskan. Pertama, pendampingan diperlukan untuk menciptakan budaya kolaborasi dengan kepala sekolah, warga sekolah, dan masyarakat secara berkelanjutan. Itu dalam rangka mengembangkan program pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kedua, kita juga diarahkan untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif. Artinya tidak boleh lagi ada yang terdiskriminasi. Kemudian yang ketiga, bagaimana membangun budaya refleksi dalam pengembangan warga satuan pendidikan dan pengelolaan program satuan pendidikan. Kemudian yang keempat, itu seingat saya meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik. Ini bisa dilihat dari rapor-rapor pendidikannya. Bapak Ibu pengawas sekolah dan kepala sekolah yang sama-sama melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan mutu satuan pendidikan. Selanjutnya ada juga yang menanyakan, ya betul, soal peran yang diemban pengawas sekolah seperti apa sebetulnya, karena dikatakan tadi bahwa tidak berubah secara fundamental ataupun secara radikal ya. Sebetulnya banyak ya peran-peran yang pengawas sekolah jalankan itu, antara lain kita sebagai konsultan, trainer, mentor, coach, fasilitator, hingga asesor dan evaluator. Jadi dalam menjalankan peran itu sangat bergantung pada posisi kepala sekolah dalam koordinat pemetaan komitmen perubahan. Kita biasanya mulai dari situ. Bagaimana tingkat kapasitasnya memimpin perubahan dan bagaimana tingkat kesadarannya dalam merefleksi. Kedua sisi itu penting dan sangat menentukan strategi dan metode pendampingan yang akan kita laksanakan dalam setahun. Kalau bahasa awam,
Kepsek mau ndak, sanggup ndak melakukan perubahan praktik dalam menjalankan fungsi-fungsinya sebagai kepala sekolah. Nah, dari situ kita mulai menyusun perencanaan dalam siklus pendampingan, termasuk di dalamnya jadwal kunjungan serta materi pendampingan sesuai sesuai titik koordinat komitmen perubahan kepala sekolah yang tentunya berbeda-beda ya. Nah, implementasi kita lakukan sepanjang tahun dari bulan Februari sampai November dan sedikit nyolong waktu di Desember itu untuk penyelesaian pengelolaan kinerja kepala sekolah melalui PMM hingga evaluasi dan pelaporan serta tindak lanjutnya. Jadi di bulan Desember itu sebetulnya sudah tidak ada kunjungan ke sekolah ya. Yang ada penyusunan laporan dan semacamnya. Soal poin penting yang perlu diperhatikan dalam pendampingan itu ada 3 yang saya catat. Yang pertama itu penguatan kepemimpinan kepala sekolah. Dalam hal ini fasilitasi pengembangan kompetensi kepemimpinan kepala sekolah. Bagaimana kita menyusun visi bersama dan kita juga jadi role model bagi kepala sekolah dalam menerapkan kepemimpinan transformasional yang diharapkan mampu menginspirasi dan memotivasi guru dan staf sekolah untuk terus berinovasi. Kemudian yang kedua, pendampingan dalam implementasi kurikulum merdeka ini dimulai dari pemahaman konsep kurikulum merdeka itu sendiri yang pada dasarnya arahnya berpusat pada peserta didik. Kemudian bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang fleksibel, yang kondusif, yang kreatif dan inovatif, hingga evaluasi implementasi kurikulum merdeka dan refleksinya untuk perbaikan berkelanjutan. Kemudian yang ketiga itu yang saya catat ada penguatan kolaborasi dan membangun jejaring. Jadi kita bersama kepala sekolah ini terkait kemitraan dengan stakeholder. Jadi sharing praktek baik melalui Kombel, kemudian pemanfaatan teknologi untuk mendukung pembelajaran dan manajemen sekolah. Kemudian kita juga berupaya memperluas akses informasi bagi seluruh warga sekolah. Jadi dalam konteks itu penggunaan teknologi misalnya di setiap sekolah binaan saya itu sudah ada kurang lebih 12-15 lah smartboard yang digunakan secara maksimal ya untuk pengembangan pembelajaran dan pembelajaran jarak jauh. Yang soal pengalaman melaksanakan pendampingan ya, yang mana yang paling menantang gitu atau yang paling sulit dilakukan. Mungkin karena saya mendampingi 16 kepala sekolah yang sudah berpengalaman dan mapan, maka saya melihat tantangannya hanya pada seberapa serius dan ikhlas kepala sekolah menerima dan melaksanakan kebijakan yang umumnya kita sudah putuskan bersama. Nah, ada satu contoh konkret yang membuat saya masih harus mencari cara yang lebih tepat untuk saya gunakan dalam proses pendampingan tahun berikutnya. Dari semua sekolah dampingan saya, belum satu pun yang mewujudkan karena sampai hari ini belum saya dapatkan laporan pelaksanaan. Sebetulnya ini hanya kegiatan rutin, monitoring dan evaluasi implementasi program sekolah yang sudah dimasukkan ke dalam RKT ataupun RKAS. Nah, hal ini akhirnya berimbas pada ketidakmampuan kepala sekolah menunjukkan dampak program yang berbasis data terhadap peningkatan mutu satuan pendidikan. Minimal ada hasil survei indeks kepuasan peserta didik dalam proses pembelajaran yang dibersamai oleh guru-guru. Misalnya, apakah siswa merasakan ada perubahan dalam pembelajaran sebelum dan setelah guru mengikuti kegiatan pelatihan, misalnya kegiatan pelatihan metode pembelajaran. Apakah misalnya siswa merasa ada perubahan, misalnya tadinya guru saya mengajar seperti ini, membosankan dan sebagainya, tapi setelah sebulan kemarin itu mereka sudah mulai ada perubahan, guru ini sudah mulai ada perubahan, sudah mulai enak cara mengajarnya dan kita benar-benar dilibatkan. Nah, dengan indeks kepuasan seperti ini kan misalnya anggaran yang kita gelontorkan
katakanlah 10 juta untuk kegiatan pelatihan. Ini kalau dimonitoring dari awal, mulai dari partisipasinya sampai kepada implementasi program yang sudah dilatihkan itu, maka dengan sendirinya kita berani menyatakan bahwa kegiatan ini benar berdampak dan worth it lah mengeluarkan 10 juta dari dana BOS untuk membiayai itu. Karena terdampak betul kepada siswa. Selain itu, di akhirnya nanti akan terekam pada rapor pendidikan dengan melihat atau membandingkan delta skor dari tahun sebelumnya. Jadi antara tahun sebelumnya dengan tahun berjalan kita coba cek delta skornya ada tidak perubahan-perubahan, termasuk posisinya di provinsi misalnya. Begitu juga dengan data peningkatan nilai akademik siswa, misalnya ada tidak kenaikan minimal 5% lah gitu. Nah ini bagi saya tantangan berat karena sampai saat ini sekolah binaan saya ada 16 itu belum ada satupun yang melaporkan hasilnya. Tapi saya juga memaklumi karena ini terobosan baru ya, sekalipun hal lama. Tetapi kalau tidak dilaksanakan ya tetap saja kita tidak bisa mengklaim apa-apa karena tidak berbasis data. Ya, jadi kalau pembelajaran reflektif ya, apa yang saya dapat lesson to learn dari kegiatan pendampingan selama setahun itu ada 2 sebetulnya. Yang pertama, pendampingan yang efektif memang butuh waktu yang panjang gitu. Nah, perubahan yang kita harapkan dari komitmen awal kepala sekolah, dari hasil pemetaan kesadaran merefleksi dan kapasitas memimpin perubahan memang tidak terjadi dalam semalam gitu. Nah, perubahan butuh proses yang berkelanjutan. Dalam prosesnya itu kolaborasi menjadi kunci perubahan. Nah, keterlibatan semua pemangku kepentingan sangat penting untuk mencapai keberhasilan itu. Kita juga membutuhkan data sebagai alat yang ampuh untuk membantu kita memahami situasi lebih baik dan membuat keputusan yang tepat. Jadi meskipun program atau rencana kerja tahunan telah dikelola sejak tahap awal pendampingan, tetap saja fleksibilitas menjadi hal yang sangat penting dipertimbangkan. Jadi Bapak Ibu, program pendampingan sebagai bentuk intervensi pengawas sekolah itu harus nantiasa disesuaikan dengan kebutuhan sekolah yang terus mengalami perubahan gitu. Nah, yang kedua, faktor kunci keberhasilan dalam pendampingan itu antara lain data, kolaborasi, penyesuaian program, dan pengembangan kompetensi kepala sekolah. Nah, data merupakan objek yang sangat vital yang dimanfaatkan untuk mengidentifikasi masalah, mengukur dampak intervensi, dan kolaborasi yang terjadi umumnya dalam bentuk kerjasama yang kuat antara saya sebagai pendamping, kepala sekolah yang didampingi, guru juga orang tua, dan komunitas yang mendukung keberhasilan program pendampingan tentunya. Nah, meskipun jalan keberhasilan dalam pendampingan ini tampak jelas di depan mata melalui hasil refleksi perubahan sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh kepala sekolah, ujung-ujungnya tetap saja pada keberhasilan kepala sekolah menggerakkan warga sekolah untuk mengembangkan program pembelajaran yang relevan dan menarik bagi peserta didik. Nah, inilah yang menjadi indikator utama keberhasilan pendampingan. Nah, untuk mewujudkannya diperlukan dukungan pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah, dan kepala sekolah juga masih harus dilatih menjadi pemimpin yang visioner yang mampu memotivasi seluruh warga sekolah. Saya kira itu sedikit refleksi yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya kemukakan pada kesempatan ini, dan ini akan menjadi bahan evaluasi bagi kami, bagi saya sebagai pengawas sekolah, untuk kemudian memasukkan ke dalam perencanaan pendampingan di tahun berikutnya. Demikian, terima kasih untuk segala perhatian, mohon maaf untuk segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.